Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi mengenai durasi penggunaan media sosial terhadap kualitas tidur mahasiswa. Anggota kami terdiri dari Catherine Putri, Hanari Hadatul, Fionita Aulia, dan Irna Aulia. Perangkat elektronik yang dikenal dengan sebutan gadget hampir dimiliki semua orang. Tidak bisa dipungkiri media sosial sangat berperan penting dalam membantu mahasiswa untuk mengerjakan tugas seperti mencari referensi bacaan, melakukan perkuliahan jarak jauh, dan memberikan sarana hiburan saat sedang stres mengerjakan tugas. Hal ini menyebabkan semakin panjangnya durasi penggunaan media sosial pada mahasiswa yang akan membuat hormon melatonin terganggu, kemudian juga dapat mempengaruhi kualitas tidur. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara durasi penggunaan media sosial dan kualitas tidur mahasiswa. Urgensi penelitian ini untuk mengkaji sejauh mana penggunaan media sosial dapat mempengaruhi kualitas tidur mahasiswa. Jenis penelitian yang dilakukan pada penelitian ini termaksud jenis kuantitatif, di mana akan dilakukan analisis dua variabel terkait, yaitu penggunaan media sosial yang termasuk dalam variabel bebas dan kualitas tidur yang termasuk dalam variabel terikat. Populasi yang digunakan itu mahasiswa Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sebanyak 102 responden. Dan instrumen yang digunakan untuk mengukur variabel adalah kuesioner yang diberikan dalam bentuk skala Likert. Pada penelitian ini, analisis data menggunakan bantuan software yaitu JASP. Selanjutnya, alat ukur yang digunakan pada pengukuran penggunaan media sosial menggunakan alat skala yang disusun oleh Adjen. Ada 4 faktor yang mempengaruhi seberapa besar waktu yang diberikan individu untuk bermain media sosial. Yang pertama itu perhatian yang menunjukkan bahwa orang yang akan jauh lebih tertarik pada suatu aktivitas dibandingkan aktivitas lainnya. Aspek yang kedua itu ada penghayatan yang mengacu pada upaya pribadi yang dilakukan untuk memahami, menikmati, menghargai, dan menyerap pengetahuan yang didapat. Aspek ketiga, durasi, yaitu jumlah waktu atau durasi kegiatan berlangsung. Aspek keempat yaitu frekuensi atau seberapa banyak pengulangan yang dilakukan individu. Kemudian pada alat ukur untuk mengukur kualitas tidur menggunakan skala dari The Pittsburgh Sleep Quality Index atau PSQI yang memiliki 7 aspek. Yang pertama itu ada kualitas tidur subjektif, yang kedua ada latensi tidur, yang ketiga ada durasi tidur, yang keempat ada efisiensi kebiasaan tidur, yang kelima ada gangguan tidur, yang keenam ada penggunaan obat tidur, dan yang terakhir ada gangguan aktivitas di siang hari. Selanjutnya bagian pembahasan, kita itu mengukur korelasi. Dari korelasi ini kita menggunakan uji korelasi Pearson dengan nilai signifikan sebesar 0,463 untuk variabel penggunaan media sosial dan kualitas tidur. Nilai ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara durasi penggunaan media sosial dengan kualitas tidur seseorang. Meskipun terdapat hubungan, namun hubungan tersebut masuk kategori lemah atau sedang. Sehingga durasi penggunaan media sosial bukan satu-satunya faktor yang mempengaruhi kualitas tidur. Menurut Sugiono 2016, korelasi dalam rentang 0,4 sampai 0,5 termasuk kategori hubungan sedang. Selanjutnya, reliabilitas. Menurut Sugiono 2016, suatu item dikatakan reliable apabila nilai Cronbach alpha lebih dari 0,6. Berdasarkan hasil analisa data, nilai Cronbach alpha yang diperoleh adalah sebesar 0,648. Nilai ini menunjukkan bahwa instrumen yang digunakan untuk mengukur durasi penggunaan media sosial dan kualitas tidur adalah reliable. Statistik item menurut Azwar 2012, jika lebih dari 0,6 dapat dikatakan lebih dari cukup.
Jika lebih dari 0,7 dapat dikatakan cukup baik, dan jika lebih dari 0,8 dapat dikatakan baik, dan jika kurang dari 0,5, alat tersebut dianggap tidak dapat diandalkan atau tidak reliable. Dalam tabel penelitian, terdapat 2 item yang memiliki nilai reliabilitas di atas 0,7, yang berarti item tersebut cukup konsisten dalam mengukur durasi penggunaan media sosial dan kualitas tidur. Dengan nilai reliabilitas sebesar 0,648, untuk keseluruhan instrumen, kita dapat menyimpulkan bahwa instrumen tersebut memiliki reliabilitas yang lebih dari cukup. Keberadaan 2 item dengan nilai di atas 0,7 menunjukkan bahwa sebagian dari instrumen tersebut sudah cukup baik dalam mengukur variabel yang sama. Selanjutnya, normalitas. Pada penelitian kali ini, kita mengukur normalitas yang mana menurut Darmawi pada tahun 2000, nilai signifikan atau p-value dalam uji normalitas jika berada di atas 0,05 itu disimpulkan artinya tidak dapat perbedaan yang signifikan antara data yang diuji dengan data normal baku. Artinya data yang diuji memiliki distribusi normal. Pada penelitian ini, setelah dilakukan uji normalitas terhadap data penggunaan media sosial dan kualitas tidur, hasilnya diperoleh nilai W dengan signifikansi lebih dari 0,5. Berdasarkan hasil analisis, nilai W yang diperoleh lebih dari 0,05 ini berarti tidak dapat perbedaan yang signifikan antara laki-laki dan perempuan dalam hal penggunaan media sosial dan kualitas tidur. Pada kesimpulan, kita mendapatkan 3 poin. Yang pertama, dari hasil analisis korelasi Pearson, itu yang nilai yang didapatkan nilai signifikannya itu sebesar 0,463, yang berarti terdapat hubungan signifikan antara penggunaan media sosial dengan kualitas tidur. Namun meskipun ada hubungan, kekuatannya ini masih masuk dalam kategori lemah atau sedang, yang mengindikasikan bahwa durasi penggunaan media sosial bukan satu-satunya faktor yang mempengaruhi kualitas tidur mahasiswa, jadi masih ada faktor-faktor lainnya. Lalu instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yang mengukur durasi penggunaan media sosial dan kualitas tidur dinilai reliable dengan nilai Cronbach alpha sebesar 0,648 yang menunjukkan konsistensi internal yang memadai. Hasil tersebut menunjukkan bahwa instrumen penelitian cukup dapat dipercaya, namun masih membutuhkan penyesuaian untuk meningkatkan keandalan lebih lanjut. Yang terakhir, uji normalitas ini didapatkan penggunaan media sosial dan kualitas tidur ini memiliki distribusi normal dengan nilai W yang signifikan lebih dari 0,05. Selain itu, hasil analisis juga menunjukkan tidak ada perbedaan signifikan antara laki-laki dan perempuan dalam hal penggunaan media sosial dan kualitas tidur. Nah, yang terakhir ini saran untuk peneliti selanjutnya untuk mempertimbangkan faktor-faktor lain yang juga dapat mempengaruhi kualitas tidur mahasiswa, serta untuk menambahkan jumlah responden yang akan diteliti selanjutnya. Selanjutnya, kami akan memaparkan online interaktif dashboard melalui Looker Studio. Pada penelitian ini, jumlah responden berdasarkan jenis kelamin antara perempuan dan laki-laki itu seimbang, yaitu sama-sama 52 orang. Selanjutnya, responden berdasarkan semester. Yang pertama itu ada responden berdasarkan semester 6, terdapat 61 orang responden. Yang kedua ada responden dari semester 8, terdapat 32 responden. Terus yang selanjutnya dari semester 4 terdapat 6 responden, yang terakhir dari semester 2 terdapat 5 responden. Selanjutnya itu kita bisa lihat responden berdasarkan fakultas. Di sini yang paling tinggi itu dari Fakultas Psikologi ada 43 responden. Terus ada dari Ilmu Pendidikan 23 responden. Lalu ada Ekonomi dan Bisnis 17 responden. Dan Ilmu Komunikasi 7,7 Ilmu Komunikasi 8 responden.
dan ilmu komputer 5 responden, teknik 4 responden, dan fakultas hukum 4 responden. Berdasarkan pemaparan yang telah dipaparkan, didapatkan kesimpulan bahwa terdapat hubungan antara penggunaan media sosial dengan kualitas tidur mahasiswa di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Dibuktikan dengan kita ambil contoh pada responden yang pertama, itu skor penggunaan media sosialnya 95% dan skor kualitas tidurnya 91% yang angkanya itu sama-sama tidak terlalu jauh. Selanjutnya pada responden nomor 26, itu didapatkan skor penggunaan media sosialnya 95% dan skor kualitas tidurnya itu 50% yang angkanya cukup jauh. Jadi berarti kesimpulan dari penelitian ini terdapat hubungan yang signifikan antara media sosial dengan kualitas tidur mahasiswa, namun hubungan tersebut tidak terlalu tinggi, bahkan cenderung masuk dalam kategori rendah atau sedang. Maka untuk saran untuk peneliti selanjutnya untuk menambahkan dan mempertimbangkan faktor-faktor lain dan menambahkan jumlah responden. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.